Musim ini sakura bermekaran dengan indah. Seorang perempuan terlihat sedang duduk di kursi taman bunga sentral. Parasnya yang lembut menambah kecantikan sang gadis. Perempuan itu duduk tepat di hadapan pohon sakura yang sedang bermekaran. Tapi walaupun perempuan itu disuguhi pemandangan bunga sakura yang indah, raut wajahnya terlihat sedih ketika memandang kelopak sakura yang mulai berjatuhan itu. Ekspresinya menggambarkan kesedihan, kepedihan, dan rasa putus asa akan sesuatu yang mungkin tak akan ada satu orang pun yang mengerti. Nama gadis itu adalah AGH. Sebulan yang lalu, dokter memvonis bahwa AGH positif terkena kanker hati akut dan sudah masuk stadium akhir, dan dia hanya menunggu sisa-sisa hidupnya. Sebelum ajal menjemput, AGH putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, tapi berapa kali pun ia melakukan percobaan bunuh diri. Usaha yang ia lakukan selalu gagal oleh beberapa hal yang selalu menghalanginya. Suatu hari dokter menyarankan untuk menjalani operasi, tapi kemungkinan untuk berhasil sangatlah sedikit, dan taruhannya adalah nyawa AGH sendiri. AGH sangat sedih dan merasa ia takkan bisa sembuh, juga tidak akan bisa bersekolah seperti dahulu. Dia marah kepada Tuhan, "Kenapa Engkau memberikanku cobaan yang sangat berat? Aku tak ingin meninggalkan ibuku sendirian. Kenapa Engkau begitu tega memberikanku penyakit yang sangat mengerikan ini? Tuhan, jika Engkau mencabut nyawaku, lalu ibuku bagaimana? Aku tak mau melihat ibuku terus menangis karena kepergianku." Batinnya sekarang AGH duduk di kursi taman sentral sembari merenungkan nasibnya kelak dan berusaha untuk menentukan pilihan, dioperasi atau tidak. Dari kejauhan terlihat seorang pemuda berdiri memperhatikan seorang perempuan sedang duduk dengan raut wajah sedih melalui kelopak sakura yang berjatuhan. Ia memandang perempuan itu dengan penuh tanya. Sedang apa gadis itu? Batinnya ia mendekati perempuan tersebut. Semakin mendekat, raut wajah pria itu berubah menjadi terpesona. Ia tidak terpesona dengan paras perempuan tersebut, melainkan pandangan sedih akan gadis tersebut. Ia merasa ditarik oleh mata saya itu. Mata yang berwarna hitam kehijauan tajam tersebut. Perlahan ia berjalan mendekati perempuan itu. Ketika ia mulai berada di dekatnya, ia terkejut melihat air mata yang mengalir dari pipi gadis itu. Ia terpana akan tangisan yang ditahan gadis itu. Walaupun air matanya tak tertahankan lagi, ia pikir gadis ini mengalami hal pahit yang membuatnya sedih. Saat itu dia seakan ingin rasa pahit gadis itu cepat sirna, dan dia ingin melihat seulas senyuman terlukis di bibirnya. "Kamu tak apa-apa?" AGH menoleh. Ia mendapati sosok laki-laki rupawan yang menyodorkan sapu tangan kepadanya sambil tersenyum lembut. AGH meraih sapu tangan itu dengan senyum kecil di bibirnya. "Aku tidak apa-apa," jawabnya sembari menyeka air matanya. "Sedang apa kamu sendirian di sini? Dan kenapa kamu menangis?" AGH diam. Laki-laki itu menyadari kata-katanya yang sangat tidak sopan untuk seseorang yang baru saja bertemu. Ia pun mulai mencari kalimat yang dapat menghibur AGH. "Maaf jika aku asal tanya." "Oh iya, namaku Ryuga. Salam kenal," sahut laki-laki itu dengan senyuman lebar di bibirnya. "Aku AGH. Salam kenal juga. Wah, nama yang indah. Kupu-kupu ya, indah sekali. Menurut kupu-kupu itu adalah hewan yang cantik," kening AGH. "Menurut apa dia baru saja menggodaku?" Batinnya, "Oh, maaf jika aku berkata yang tidak-tidak. Tapi kenapa kamu menangis sendirian di sini? Apa tidak bahaya di sini banyak orang mabuk?" "Loh, tidak, aku hanya ingin berpikir jernih saja. Lagi pula rumahku ada di dekat sini." "Benarkah? Rumahku juga ada di dekat sini. Aku baru pindah, makanya rumahku agak berantakan, jadi aku malas di rumah berantakan sekali." AGH merasa geli dengan perilaku laki-laki yang ada di hadapannya ini, tapi ia pikir, lelaki ini bukanlah orang jahat. Senyuman tersinggung dari bibir AGH. "Kenapa tersenyum? Emang ada yang lucu dari aku?" Tidak ada kok. Aku hanya heran dari semua orang yang melewati taman ini dari tadi tidak ada satupun yang berani menyapaku. Tapi aku salut dengan keberanian kamu untuk menyapaku."
Ya tidak usah sungkan-sungkan, aku orangnya memang seperti ini. Tidak bisa melihat seorang perempuan menangis begitu saja. Ageh tersenyum. Makasih karena kamu sudah menghiburku. Aku mau pulang dulu, sampai nanti. Kapan-kapan ketemuan lagi ya. Ageh meninggalkan Ryuga dengan senyumannya. Ryuga menatap sosok Ageh yang perlahan hilang di telan kegelapan malam dihiasi bulan yang indah. Keesokan harinya, Ageh pergi ke sekolah untuk menimba ilmu. Tapi karena penyakit yang diidapnya, dia tak ingin turun sekolah, tapi ibunya memaksanya untuk tetap bersekolah dan mencari hal yang dapat menenangkan hati dan pikirannya. Karena tak ingin menyakiti hati ibu untuk kedua kalinya, akhirnya Ageh pergi ke sekolah dengan perasaan tak enak mengganjal di hatinya. Sesampainya di sekolah, Ageh langsung disambut oleh kerabat baiknya dengan raut wajah simpati atas apa yang menimpanya. Dan hal itu membuat Ageh sangat kesal. Ia tak ingin teman-temannya menganggap bahwa ia sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Ageh, aku turut prihatin dengan keadaan kamu. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat di mana kita bisa menikmati masa-masa terakhir kami denganmu ya? Kami tidak ingin kamu pergi, Ageh. Sudah cukup, aku tak ingin mendengarkan omongan kalian tentang aku akan pergi atau tidak. Kalian seperti mengharapkan aku lekas mati. Seharusnya kalian memberikanku semangat untuk hidup, bukan sebaliknya, bentaknya. Semua murid yang ada di kelas menatap Ageh dengan pandangan yang menusuk. Tanpa peduli ia berjalan melewati teman-temannya dan duduk di kursinya. Setelah insiden itu, guru yang mengajar fisika pun masuk ke dalam kelas. Ketua kelas langsung memberikan aba-aba kepada semua murid untuk memberi hormat berdiri. Beri hormat, selamat pagi, takutkan semua murid yang ada di dalam kelas. Selamat pagi ya anak-anak. Hari ini kalian mendapatkan teman baru. Seluruh murid mulai bergemuruh. Tenang-tenang, dia adalah murid pindahan dari Tokyo, jadi kalian semua harus membantunya beradaptasi di lingkungan sekolah. Baik Pak, ya bagus. Kalau begitu silahkan masuk. Suzuki, lelaki muda berbadan tegap dan berbahu bidang yang tampan, masuk ke dalam kelas. Dia adalah murid baru yang diungkit guru tadi. Ketika laki-laki itu masuk, semua perempuan yang ada di dalam kelas tercengang melihat betapa gagahnya murid baru itu dan mulai bergemuruh. Tenang semuanya, jangan ribut. Ya, silahkan Suzuki. Perkenalkan dirimu. Baik, perkenalkan, nama saya Suzuki Ryuga. Kalian bisa panggil saya Ryuga, mohon bantuannya. Ageh yang sedang memasukkan buku pelajarannya ke dalam laci. Merasa mendengar nama yang tak asing di telinganya, ia kemudian menoleh ke anak baru yang berdiri di depan kelas itu dan ia langsung tahu bahwa murid baru itu adalah lelaki yang ia temui malam tadi. Tapi reaksi Ryuga ketika melihat Ageh sangatlah dingin. Dia hanya melihat Ageh dengan pandangan dingin dan kembali berkonsentrasi dengan seisi kelas. Terima kasih. Kamu bisa duduk sekarang. Riwan berjalan melalui bangku-bangku murid lain dengan tatapan berbinar dari para gadis. Ia menemukan bangku kosong di belakang Ageh, dan ia berjalan menuju bangku kosong itu. Saat mereka berpapasan, Ageh hanya tertunduk diam dan membiarkan laki-laki itu melewatinya serta duduk di belakangnya. Ternyata semua laki-laki sama saja batinnya. Guru fisika yang sering dipanggil Nakao Sensei itu mengabsen semua murid yang ada di dalam kelas. Abeci, hadir Ageh? Apa Ageh hadir? Saya hadir Sensei, jawab Ageh. Guru tersebut memandang Ageh yang tertunduk diam. Sewaktu dokter memvonis bahwa ia kena kanker hati, Ageh tidak pernah masuk sekolah dan walaupun masuk sekolah, ia tidak ada di dalam kelas melainkan di atas atap. Ageh, nanti bisa ikut saya ke kantor guru? Iya Sensei.